Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari serta adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Di depan saya ini ada kamera. Halo, ya, seperti itu. Ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya ini ada bacaan tentang setan-setan kan. Maka homili tentang setan silahkan lihat YouTube minggu lalu ya. Jadi sekarang saya tidak akan menjelaskannya. Tentang diabolos, memecah belah. Silahkan lihat YouTube minggu lalu. Nah, tapi ada minusnya. Minusnya apa? Karena ada kamera saya tidak bisa salto-salto di sini. Jadi nggak enak dilihat di YouTube. Harus jaga image sedikit. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu Romo tanya siapa yang belum sarapan. Nah, kalau hari ini Romo mau tanya, apakah pagi hari ini ada yang datang ke gereja dengan perasaan yang sedang bad mood, gelisah, pesimis, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah semuanya sia-sia, seolah-olah semua hidup ini susah dan berlalu begitu saja seperti
sebuah torak. Torak itu piston kendaraan itu kan cepat ya. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ke gereja ini dengan perasaan demikian sama seperti Ayub yang kita dengarkan pada bacaan yang pertama? Ada? Puji Tuhan, homilinya 30 menit karena tidak ada yang bad mood. Ada? Oh, ada satu, dikurangi 1 menit jadi 29 menit. Ayo, ada lagi? Ada? 28 menit. Oke ya, 27 menit. Oke, sudah cukup? Oh, yang lainnya entah malu-malu, entah tidak tahu perasaannya. Tetapi saya yakin kita semua punya beban hidup kita masing-masing. Iya kan? Amin kan? Wah, tadi kalau semua udah selesai khotbahnya, tetapi karena belum semua lanjut lagi. Untuk panjenengan yang punya beban hidup, yang pesimis, yang gelisah, yang bad mood, seolah-olah hidup itu tanpa harapan, seolah-olah semuanya sia-sia, seolah-olah semuanya itu susah. Romo mau bilang ini, you're fine. Apa? You are fine. Tetapi kayak gitu nggak menambah baik. Harus ngomong seperti ini, you're fine. Kencana yo. Seperti itu. Ada yang bilang, Romo, kalau cuman Romo yang bilang bebannya nggak keangkat, harus sebelah kiri kananku juga bilang seperti itu. Maka kalau Romo tanya, how are you? Jawabnya, you're fine, kencana yo. Seperti itu ya. How are you? Lihat sebelahnya, you're fine, kencana yo. Coba ya. How are you? Ya. Ternyata bebannya sama-sama berat sehingga tidak bisa menyemangati satu sama lain. Iya. Kencana itu bahasa Korea yang artinya kamu baik-baik saja. Sebenarnya saya tidak usah menjelaskan karena ini nih saya lihat ini 70% suka nonton drakor semua ini. Begitu. Dan kenapa Romo bilang you're fine? Sebab kamu masih datang ke gereja saat ini dengan beban yang banyak itu sudah menandakan bahwa kamu masih punya harapan, kamu masih mau hidup, kamu masih yakin apa yang kita serukan bersama pemazmur tadi. Ada yang masih ingat? Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ya. Jadi kalau kita nyanyi mazmur itu bukan sekedar lewat ya, itu ada maknanya untuk hidup kita. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kalau Tuhan itu datang ke sini, kemudian kita mengeluh, Tuhan hidup saya ini berat sekali. Tuhan bilang seperti, you're fine, kencana katanya. Sana yo. Ya, seperti itu. Tuhan bilang seperti itu. Bersyukurlah kalau kita pernah, pokoknya hari ini saya mau nyanyi. Bersyukurlah kalau kita pernah, ini ada lagu juga yang terkenal ini. Terluka dan menangis, tapi ku terima. Nggak tahu ya. Semua keputusan yang telah Tuhan buat, satu yang harus Dia tahu. Ku menanti Dia tuh kembali. Kalau kita tulus, kalau kita punya harapan pasti Kalau kita tidak tulus, gitu. Kalau kita tidak terima, bagian wowonya itu, seperti itu. Tetapi kalau kita menerima segala beban kita, seperti itu. Pasti nyanyinya seperti itu. Itulah
yang dalam filsafat teologi disebut dengan theodice. Apa? Pokoknya kalau habis homili saya itu ada bahasa-bahasa keren lah. Kemarin ada diabolos, ada homo sympathicos, sekarang ada theodice. Theo itu artinya, theos itu artinya Allah, dan dace itu artinya keadilan. Jadi theodice itu menjelaskan kalau Tuhan itu maha baik, maha murah, maha pengampun, kenapa penderitaan itu masih ada di dunia ini? Itulah dijelaskan dalam theodice. Dan jawaban paling puncak adalah itu. Apa itu? Ini jempol saya ini menunjuk ini. Kalau orang Jawa nunjuknya pakai jempol. Itu. Itu apa? Salib. Salib itulah jawaban theodice. Bahwa penderitaan jalan salib itu adalah jalan kemuliaan. Allah tidak mengajarkannya dengan kata-kata, tetapi Ia yang karena kasihnya yang begitu besar, Dia mengutus putranya yang terkasih ke dunia untuk datang, menderita, wafat, disalib, dan kemudian bangkit. Itulah theodice. Maka kalau kita punya pengharapan yang seperti itu, seberat apapun beban kita akan menyanyi dengan indah dalam kehidupan kita. Bukan yang bagian fals tadi. Setiap hari mengeluh. Begitu. Kalau kita melihat si Ayub itu kurang baik apa? Kalau saya mau mengatakan Ayub itu almost saint, hampir seorang santo dan almost perfect, hampir sempurna. Hanya satu kekurangan Ayub. Kurang apa? Hanya satu kekurangan Ayub. Kurang apa? Kurang menderita. Hanya satu kekurangannya Ayub. Dia kurang menderita. Maka ketika dia menderita, dia mengutuki hari kelahirannya, dia mengutuki Tuhan yang sudah menghadirkannya ke dunia ini. Kalau saya menderita, buat apa Tuhan melahirkan saya ke dunia? Aku mengutuki hari saat ibuku melahirkan aku. Itu Ayub. Kekurangannya cuma satu, dia kurang menderita. Tetapi dengan perjalanan waktu akhirnya Ayub sadar, kalau aku mau menerima semua kebaikan Tuhan, apa alasanku aku menolak penderitaan yang aku alami. Dan ketika Ayub sampai pada posisi itu, Ayub menggantungkan hidupnya 100% pada Tuhan, dan saat itulah Ayub dipulihkan. Tidak apa-apa menderita, supaya kita bisa rely on God and God visits us. Supaya kita bisa bergantung pada Tuhan, dan saat kita bergantung pada Tuhan, Tuhan melawati kita. Persis seperti Injil hari ini di mana ada penderitaan, di situ Yesus hadir memberi penyembuhan, memberi penghiburan. Kalau kita tidak mengalami derita, bisa jadi kita tidak pernah datang pada Tuhan. Lihatlah dalam hidup kita. Kapan kita paling sering datang kepada Tuhan? Saat kalau dapat bonus 10 bulan gaji datang kepada Tuhan, enggak ke klub malam atau kemana seperti itu. Bahasa ekstrimnya. Kita datang kepada Tuhan saat kita menderita. Maka bersyukurlah bahwa kita pernah menderita. Maka betullah bahwa Tuhan atau Yesus, Ia adalah teman dan sobat kita yang setia. Ada sebuah lukisan yang terkenal, karya William Holman Hunt. Lukisannya itu Yesus mengetuk sebuah pintu, tetapi pintunya tidak ada gagang luarnya. Gagangnya itu hanya di dalam. Artinya apa? Yesus itu selalu mengetuk-ngetuk kita, tetapi yang bisa membuka atau tidak hanya kita. Yesus nggak ada gagangnya di luar.
Dan itu luar biasa. Dan dalam Injil hari ini, dengan khasnya Yesus, saat ada penderitaan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia pertama, dia berkarya, memberikan kasih dan amal. Lalu yang kedua, dia berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang dia layani dan mohon bantuan Tuhan untuk diberi kekuatan. Dan yang ketiga, dia bermisi. Kecenderungan kita kalau kita sudah menolong orang, maunya orang itu ingat terus supaya dia hutang budi. Tetapi Yesus tidak mau. Ketika Yesus dicari oleh orang banyak, dia justru minta, ayo kita ke tempat lain. Tidak menciptakan zona nyaman. Tidak menciptakan zona nyaman. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman dilawati Tuhan dan penderitaan yang kita alami harus menjadi alasan untuk kita juga berkarya, berdoa, dan bermisi. Pengalaman penderitaan dan dilawati oleh Tuhan harus menjadi alasan untuk kita berkarya, berdoa, dan bermisi. Seperti kata Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, sukacita, kegembiraan, dan penghiburan. Apa yang telah kuterima secara gratis dari Allah, itu juga yang ku bagikan. Tadi saya bilang, hari ini saya mau nyanyi, makanya di penutup ini ada sebuah lagu. Ada yang suka Bruno Mars? Bruno Mars ada yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu? Oh, tahu ya, yang muda-muda biasanya tahu. Ada teksnya sebenarnya, ada nggak ya? Dan ini ketika Natal anak-anak kemarin, ada anak-anak yang menyanyikan dan artinya sangat bagus. Ya, semoga bisa bahasa Inggris ya. Jangan kayak yang di TikTok itu, nggak bisa bahasa Inggris. Ya, semoga bisa. Dan artinya ini luar biasa. Yang bisa bantu Romo nyanyi, silakan nyanyi. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. We'll find out what went off when we are called to help our friends in need. Ini refnya sangat mengena untuk kita. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be here. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Kalau kamu menemukan dirimu terjebak dalam tengah-tengah samudra, aku akan mendayung untuk menemukanmu. Jika kamu menemukan dirimu hilang dalam kegelapan dan kamu tidak bisa melihat, aku akan menjadi terang bagimu. Kita tahu untuk apa kita diciptakan, dan kita dipanggil untuk saling membantu sebagai seorang sahabat. Kamu bisa mengandalkanku, kamu hitung 1, 2, 3, aku akan di situ, dan aku juga tahu ketika aku membutuhkanmu, aku bisa menghitung 4, 3, 2, dan kamu ada di sini, karena untuk itulah kita diciptakan. You can count on God, you can count on family, you can count on friends. You're not alone, dan pada saatnya someone will count on you, and I hope you'll be there. Dan pada saatnya seseorang membutuhkanmu, Romo harap
kamu ada di sana. Semoga Tuhan memberkati kita.